membohongi diri sendiri dengan daftar tugas yang panjang. Tahukah Anda, 90% orang yang merasa sibuk setiap hari sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Mereka hanya terjebak dalam ilusi. Jika Anda merasa lelah tapi tidak melihat kemajuan, Anda tidak sedang bekerja. Anda hanya sedang membuang waktu. Selamat datang di modul The Efficiency Trap. Mari kita bongkar rahasia produktivitas yang sebenarnya. BAB1, ilusi gerak tanpa kemajuan. Banyak dari kita mengawali hari dengan semangat yang meluap, membuka puluhan tab di peramban, membalas belasan pesan singkat, dan mencoret daftar tugas yang panjang. Namun di akhir hari, kita justru merasa hampa. Jika kita jujur pada diri sendiri dan bertanya, apa dampak nyata yang saya hasilkan hari ini? Seringkali jawabannya adalah keheningan. Inilah yang disebut dengan ilusi gerak. Kita merasa sedang maju hanya karena kita sedang bergerak, padahal kita mungkin hanya sedang berputar di tempat. Dalam dunia profesional, sangat penting untuk membedakan antara gerak dan tindakan. Gerak adalah aktivitas yang membuat Anda merasa sedang bekerja, tetapi tidak menghasilkan hasil secara langsung. Bayangkan seseorang yang ingin membangun bisnis. Dia menghabiskan waktu berminggu-minggu memilih warna logo dan mendesain kartu nama. Itu adalah gerak. Namun, dia tidak pernah menghubungi calon pelanggan pertamanya. Itulah alasan mengapa bisnisnya tidak pernah berjalan. Memasak makanan sehat adalah tindakan. Merapikan kotak masuk email adalah gerak. Menulis draft proposal project, itulah tindakan. Selama Anda berada dalam fase gerak, Anda merasa aman karena tidak ada risiko gagal. Namun ingatlah, hanya tindakanlah yang benar-benar mampu menggerakkan perubahan dalam hidup Anda. BAB2. Membedah hambatan berpikir. Mengapa kita tetap melakukan hal yang sama meskipun kita tahu hasilnya tidak maksimal? Jawabannya terletak pada cara otak kita memproses masalah. Seringkali kita tidak kekurangan waktu, melainkan kekurangan perspektif. Kita terjebak dalam pola pikir yang membuat kita merasa sudah bekerja keras, padahal kita hanya sedang mengulang rute yang buntu. Hambatan terbesar dalam produktivitas bukanlah gangguan eksternal seperti media sosial, melainkan cara kita memandang penyelesaian masalah. Banyak orang percaya bahwa jika mereka menambah jam kerja, maka hasil akan meningkat secara otomatis. Pola pikir ini menutup mata kita terhadap solusi yang lebih cerdas. Kita menjadi seperti orang yang mencoba menebang pohon dengan kapak tumpul. Alih-alih berhenti sejenak untuk mengasah kapak, kita justru memilih untuk memukul pohon lebih keras. Lihatlah bagaimana para profesional hebat bekerja. Mereka tidak bekerja lebih lama dari Anda, tapi mereka berpikir lebih tajam. Mereka berani meninggalkan metode lama yang sudah tidak relevan. Di era informasi, nilai Anda ditentukan oleh kualitas keputusan dan kreativitas solusi Anda. Berhentilah mengagungkan kelelahan sebagai bukti dedikasi. Kelelahan tanpa hasil hanyalah bukti dari manajemen pikir yang buruk. Bab 3. Paradoks informasi dan penundaan terselubung. Di era digital, kita memiliki akses tak terbatas ke pengetahuan. Namun kemudahan ini membawa jebakan baru. Kita sering mengira bahwa mengumpulkan informasi adalah sama dengan membuat kemajuan. Kita menghabiskan waktu berjam-jam menonton tutorial, tetapi tidak pernah benar-benar mengeksekusinya. Belajar adalah hal positif, sampai ia menjadi tameng untuk menghindari tanggung jawab. Inilah penundaan terselubung. Anda merasa sibuk karena sedang melakukan riset, padahal Anda hanya sedang takut untuk gagal dalam bertindak. Penundaan jenis ini paling sulit dideteksi karena ia memberikan pembenaran moral. Anda merasa tidak malas karena Anda sedang membaca buku? Ingatlah, pengetahuan tanpa eksekusi hanyalah beban mental. Jangan terjebak dalam siklus persiapan yang tidak pernah berakhir. Fokuslah mencari informasi yang secara langsung membantu Anda menyelesaikan tugas hari ini. Jika Anda ingin belajar promosi digital, jangan tonton seluruh kursusnya sekaligus. Tonton bagian yang Anda butuhkan, lalu praktikkan saat itu juga. Itulah cara terbaik agar informasi berubah menjadi kompetensi. Bab 4. Arsitektur fokus dan manajemen energi. Masalah utama kita bukanlah kekurangan waktu, melainkan kebocoran fokus. Waktu bersifat konstan. Semua orang memiliki waktu yang sama, namun fokus bersifat variabel. 1 jam kerja dengan fokus penuh jauh lebih bernilai daripada 8 jam kerja dalam kondisi terdistraksi. Kita sering memperlakukan diri kita seperti mesin yang bisa bekerja rata sepanjang hari. Padahal, manusia memiliki ritme energi. Memaksakan tugas berat di saat energi mental Anda rendah adalah kesalahan besar. Anda perlu membangun arsitektur fokus. Ciptakan lingkungan yang meminimalkan gangguan. Matikan notifikasi yang tidak perlu. Fokus adalah otot yang harus dilatih.
Setiap kali Anda menyerah pada godaan ponsel di tengah pekerjaan, Anda sedang melemahkan otot tersebut. Identifikasi waktu di mana otak Anda paling tajam. Gunakan waktu emas tersebut untuk tugas yang paling sulit. Jangan gunakan energi puncak Anda hanya untuk membalas email atau merapikan file. Kelola bahan bakar mental Anda dengan bijak agar Anda tidak merasa terkuras habis sebelum hari berakhir. Bab 5. Navigasi menjuju kerja yang berdampak. Langkah terakhir adalah membangun sistem navigasi. Tanpa sistem, Anda akan mudah terseret kembali ke rutinitas yang reaktif. Kerja yang berdampak adalah hasil dari desain yang sengaja dibuat. Jangan langsung bereaksi terhadap permintaan orang lain di pagi hari. Tentukan 1 hingga 3 tugas utama yang benar-benar penting. Gunakan kriteria dampak, bukan sekadar urgensi. Hal yang mendesak jarang sekali penting, dan hal yang penting jarang sekali mendesak. Jika Anda hanya bisa menyelesaikan satu hal hari ini, tugas mana yang akan memberikan hasil jangka panjang terbesar? Itulah prioritas Anda. Terakhir, jaga konsistensi. Produktivitas sejati bukanlah tentang satu hari yang luar biasa, melainkan tentang melakukan hal yang tepat setiap hari. Berhenti berlari di atas treadmill mental. Turunlah dan mulailah melangkah maju menuju tujuan yang sebenarnya. Kita telah sampai di akhir pembahasan ini. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Justru, ini adalah saat yang paling menentukan. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Selama ini mungkin Anda merasa bangga dengan rasa lelah Anda. Anda merasa bangga karena pulang larut malam, atau karena memiliki daftar tugas yang tidak pernah habis. Tetapi, setelah mendengar semua ini, apakah Anda masih ingin menyebut itu sebagai produktivitas? Menjadi sibuk adalah pelarian yang paling mudah. Jauh lebih mudah untuk menyibukkan diri dengan hal-hal kecil, daripada mengakui bahwa kita takut menghadapi tugas besar yang benar-benar penting. Kita selama ini hanya sedang membohongi diri sendiri. Kita terjebak dalam pola pikir lama yang menganggap bahwa gerak adalah kemajuan. Mulai detik ini, berhentilah menghargai diri Anda hanya berdasarkan seberapa lelah Anda di penghujung hari. Berhentilah mengukur kesuksesan dari seberapa banyak email yang Anda balas. Perubahan tidak akan terjadi jika Anda hanya mendengarkan modul ini lalu kembali ke rutinitas lama Anda. Perubahan dimulai saat Anda berani berkata tidak pada kesibukan yang sia-sia dan mulai berfokus pada tindakan yang nyata. Masa depan Anda tidak dibangun oleh apa yang akan Anda lakukan besok. Masa depan Anda dibangun oleh apa yang Anda putuskan untuk dilakukan atau Anda hentikan mulai sekarang juga. Terima kasih telah menyimak. Saatnya turun dari treadmill mental Anda dan mulailah melangkah di jalan yang benar. Jika Anda ingin mendalami strategi ini lebih jauh, seluruh panduan lengkapnya telah saya siapkan dalam e-book Jebakan Linear. Sampai jumpa di puncak produktivitas yang sesungguhnya.